Pernah nggak sih Anda menyadari sejak Anda bangun tidur sampai kembali nutup mata, otak Anda itu nggak pernah berhenti bekerja? Kayak dia terus-terusan jadi semacam mesin pencari pola. Iya, selalu mencari hubungan antar kejadian kan? Betul. Anda lihat awan mendung gelap di langit, Anda otomatis langsung ngambil payung sebelum keluar rumah. Terus Anda lihat rekan kerja Anda membalas pesan panjang Anda, tapi cuma dibalas satu huruf, Y doang. Wah, itu langsung kerasa ya. Pasti menyimpulin suasana hatinya lagi buruk banget. Nah iya, kita ngelakuin proses ini mungkin ribuan kali sehari tanpa sadar. Kita ambil kepingan-kepingan kecil realitas, kita amati, terus kita tarik satu kesimpulan besar dari situ. Tepat sekali, itu refleks alami manusia. Tapi pertanyaannya, pernah nggak Anda berhenti sejenak dan mikir, apa jadinya kalau pola yang otak Anda susun itu ternyata salah? Atau yang lebih mengerikan lagi, gimana kalau pola itu sengaja ditanamkan di kepala Anda oleh pihak yang punya kekuasaan? Nah, itu pertanyaan yang sangat krusial. Dan ini yang bakal nganterin kita ke inti eksplorasi mendalam kita hari ini. Ya, dan saya sangat antusias karena sumber materi kita kali ini luar biasa. Di satu sisi kita punya transkrip kuliah dari kanal YouTube Arifologis tentang logika induktif John Stuart Mill. Betul, pemikiran murni abad ke-19. Dan di sisi lain kita bakal pakai lensa sosiologi kritis dari serangkaian esai karya Prayogi Pangestu. Esai ini membongkar gimana logika murni itu, kalau diterapin di masyarakat, bisa bermutasi jadi instrumen kendali. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita hari ini jelas ya. Kita mau lihat gimana tepatnya kita menarik kesimpulan dari hal-hal kecil. Gimana proses itu bisa dimanipulasi, dan yang paling penting, kenapa kemampuan Anda mempertanyakan pola itu adalah satu-satunya perisai Anda di era digital sekarang. Ya, apalagi di era yang penuh dengan algoritma ini ya. Setuju. Tapi mari kita tarik mundur dulu ke sejarahnya. Ribuan tahun lamanya, cara manusia mikir secara formal itu seolah dikurung sama bayang-bayang satu orang. Aristoteles kan? Dunia akademis itu lama banget didominasi sama logika deduktif peninggalan dia. Deduksi itu yang bergeraknya dari atas ke bawah ya. Betul sekali. Jadi Anda mulai dari sebuah hukum atau prinsip yang sangat umum, yang udah dianggap pasti benar. Terus dari situ, Anda turun menukik ke kasus yang khusus. Kayak contoh klasik di kelas filsafat itu kan? Iya, yang premis utamanya bilang semua manusia pasti akan mati. Terus premis keduanya, Socrates adalah manusia. Berarti kesimpulannya, Socrates pasti akan mati. Sangat matematis ya? Sangat rapi dan tak terbantahkan kan? Tapi ada satu masalah besar di sini. Apa tuh? Kalau dipikir-pikir, deduksi itu nggak pernah benar-benar ngasih kita pengetahuan baru kan? Maksudnya, kesimpulan tentang Socrates tadi kan emang udah ada di kalimat pertama. Nah, itu dia. Kita cuma ngulang informasi dalam kemasan yang beda. Kelemahan ini disadari betul oleh John Stuart Mill. Makanya dia bikin pendekatan baru. Betul. Mill melihat kalau kita mau ilmu pengetahuan maju, kita nggak bisa cuma muter-muter di prinsip umum yang udah ada. Jadi, dia membalik arah pemikiran itu dengan logika induktif. Dari bawah ke atas, kebalikannya deduksi. Iya, persis. Daripada mulai dari atas yang udah pasti, Mill ngajak kita mulai dari lumpur kenyataan. Dari fakta-fakta spesifik, kepingan-kepingan kejadian partikular yang berserakan berantakan di lapangan. Terus, pelan-pelan kita rangkai buat naik ke kesimpulan universal gitu ya. Tepat, merangkak naik untuk nemuin hukum umumnya. Kalau boleh saya kasih analogi nih, deduksi ala Aristoteles itu kayak Anda masak pakai resep dari koki bintang 5 yang takarannya udah pasti. Kalau Anda ikutin, hasilnya pasti persis kayak di buku. Ah iya, sangat terprediksi. Nah, sementara induksi ala Mill, itu kayak Anda masuk ke restoran asing, Anda cicipi masakan yang udah jadi di piring, terus Anda berusaha nebak, ini bumbu rahasianya apa ya? Anda tebak dari manisnya di lidah, aroma ladanya, gitu kan? Analogi yang pas banget. Induksi itu beroperasi layaknya detektif yang baru tiba di tempat kejadian perkara. Detektif nggak punya rekaman CCTV kan? Betul, dia cuma dihadapkan sama serpihan bukti. Ada jejak sepatu bot berlumpur di karpet, ada puntung rokok di asbak, pecahan kaca. Dari kepingan spesifik itulah dia harus merekonstruksi kejadian utuhnya. Untuk nyari sebab utamanya. Iya, karena Mill yakin setiap fenomena itu pasti punya sebab yang tersembunyi. Induksi adalah mekanisme buat melacak sebab itu. Di sumber materi kita,
Dijelaskan ada dua metode utama buat ngumpulin jejak-jejak ini. Ada induksi lengkap dan induksi tidak lengkap. Saya suka banget sama analogi keranjang jeruk dari teksnya. Wah, iya. Analogi jeruk itu sangat membantu. Bayangkan Anda disodorkan satu keranjang peluh, isinya 100 buah jeruk. Oke, 100 jeruk. Kalau Anda mau pakai induksi lengkap untuk mastiin jeruk itu manis, Anda harus benar-benar ngupas dan makan ke 100 jeruk itu tanpa sisa. Semuanya. Baru setelah jeruk terakhir ditelan, saya bisa teriak, semua jeruk ini manis. Gitu kan? Betul sekali. Tapi masalahnya pas Anda selesai ngelakuin itu, Jeruknya habis. Nggak ada yang bisa dijual kan? nah itu intinya. Dalam kehidupan nyata, atau di dunia sains, ngelakuin induksi lengkap itu nyaris mustahil. Kita nggak punya waktu, dana, atau umur buat neliti setiap manusia di satu negara. Makanya dunia ini berputar pakai induksi tidak lengkap. Artinya, kita cuma ambil sampel. Persis, kita cicipi 2 jeruk dari atas, 2 dari tengah, 1 dari bawah. Dan kalau kelimanya manis, otak kita langsung bikin lompatan logika. Oke, seluruh jeruk di keranjang ini pasti manis. Lompatan logika itulah yang kita sebut generalisasi. Tapi ingat, karena kita nggak periksa semuanya, generalisasi ini selalu bawa resiko. Resiko terbukti salah di masa depan. Falsifikasi ya? Iya, bisa aja. Ada 1 jeruk asam nyempil di sudut keranjang yang kebetulan nggak keambil tangan kita? Oke, tapi saya mau pushback sedikit nih. Kembali ke analogi mencicipi masakan atau detektif tadi. Silakan. Saya paham kita ambil sampel jejak. Tapi bagaimana kita bisa yakin tebakan kita benar? Gimana detektif itu yakin jejak sepatu tadi milik pelaku, bukan tukang pos yang kebetulan lewat? Bukankah induksi rentan banget sama kebetulan? Pertanyaan bagus. Mill itu nggak ngebiarin kita nebak buta. Dia merumuskan instrumen analitis yang sangat presisi. Dan di materi kuliah erifologi ada satu studi kasus yang sangat jenaka, tapi brilian buat jelasin ini. Ah, iya. Fenomena mahasiswa filsafat yang tiba-tiba berhenti sholat. Betul. Tugas kita cari sebab tersembunyinya. Ada 4 mahasiswa. Zuhal, Maula, Dani, dan Zidan. Oke, mari kita jadi detektif. Kita mulai dengan apa yang Mill sebut metode persamaan kan? Kita cek bacaan mereka. Iya, ternyata ada 3 buku filsafat yang beredar. Buku A, buku B, dan buku C. Dan kalau dicatat, Zuhal baca buku A dan B, Maula baca B dan C, Dani A dan B, terus Zidan B dan C. Semuanya beda kombinasi. Tapi, dan ini kuncinya, ada satu benang merah yang jelas banget. Semuanya baca buku B. Nah, logika mekanisme bekerja di titik itu. Kalau ada kejadian-kejadian yang cuma punya satu kondisi yang sama, maka kondisi itu adalah sebabnya. Faktor lain kayak buku A dan C bervariasi, jadi bisa diabaikan. Berarti kesimpulan tajamnya, buku B adalah biang kerok kenapa mereka nggak sholat. Betul, secara induktif. Tapi rasanya kok belum meyakinkan ya? Gimana kalau kebetulan aja? Misalnya buku B lebih diskon gila-gilaan, jadi semua beli padahal nggak ada hubungannya sama ibadah mereka. Keraguan Anda itu alasan kenapa Mill bikin langkah kedua, metode perbedaan. Jadi daripada cuma lihat yang berhenti sholat, kita lihat ke arah sebaliknya. Ini kayak nyalain lampu di ruang gelap. Pas buku B dihilangkan, akibatnya yaitu berhenti sholat juga hilang. Sangat presisi kan? Tapi sumber kita juga nyorotin metode variasi kesamaan. Ini nunjukin fleksibilitas pemikiran Mill. Karena realitas nggak hitam putih ya. Betul, ada gradasi. Pas diselidiki lagi, ternyata ada mahasiswa yang cuma baca bab 1 dan 2 dari buku B. Efeknya apa? Mereka jadi jarang sholat, belum berhenti total. Nah, sedangkan si Zidan yang baca buku B secara obsesif, sampai tamat, dia jadi nggak sholat sama sekali. Oh, paham. Perubahan intensitas pada sebab menghasilkan perubahan intensitas pada akibat. Rumusnya elegan banget. Sangat elegan, di atas kertas. Tapi, nah, ini dia. Kalau kita keluar dari laboratorium logika yang rapi ini, kita nyebrang ke sosiologi, tempat manusia bernapas dan berinteraksi, apakah rumus Mill ini masih seobjektif itu? Transisi inilah yang memicu kritik tajam dari esainya Prayogi Pangestu. Penulis esai ngegaris bawahi satu ilusi berbahaya yang sering kita telan mentah-mentah. Ilusi bahwa mengumpulkan data itu proses yang netral. Betul. Seolah-olah peneliti itu cuma, termometer atau kamera CCTV yang nggak bernyawa, yang merekam realitas apa adanya tanpa campur tangan. Tunggu, di teks kan ada bahas kekuasaan simbolik. Maksudnya apa tuh praktiknya? Ada hubungannya sama ilusi netralitas ini?
Sangat berhubungan. Konsep kekuasaan simbolik dari Pierre Bourdieu ngajarin kita kalau realitas itu nggak pernah bicara sendiri. Bayangin Anda di ruang sidang. Kenapa Anda patuh sama keputusan orang di depan? Ya karena dia hakim. Dia pakai jubah, duduknya di kursi yang tinggi. Bukan karena dia mukul saya. Persis, Anda menerima versi realitas dia secara sukarela. Itulah kekuasaan simbolik. Dalam induksi sosial, prosesnya nggak pernah dimulai dari data murni yang turun dari langit. Pasti dimulai dari pertanyaan yang dipilih seseorang kan? Iya, dan di balik pertanyaan itu selalu ada kepentingan. Siapa yang milih data, siapa yang suaranya didengar. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Saya mau nantang konsep ini sebentar. Silakan. Bayangin saya turun ke jalan, saya lihat banyak pekerja bangunan, gajinya kecil, hidupnya pas-pasan. Bukankah itu sekedar fakta objektif? Mata saya nggak bohong. Gimana bisa ngamatin pola yang jelas-jelas ada, tiba-tiba disebut sebagai ideologi atau alat dominasi? Tantangan yang bagus banget. Mari kita pakai studi kasus kemiskinan dari teks sosiologi tadi buat ngebongkar mekanisme ilusinya. Oke, gimana tuh? Katakanlah Anda jalan di perkampungan padat. Jam 10 pagi, Anda lihat beberapa warga miskin lagi duduk nganggur di warung kopi main kartu. Sementara orang lain kerja di kantor. Iya, saya mengamati itu. Berdasarkan sampel parsial itu, Anda ngelakuin apa yang disebut induksi dangkal atau induksi permukaan. Generalisasi otomatis di kepala Anda apa? Pola kemiskinan ini disebabkan oleh kemalasan, dan itu terasa masuk akal loh. Karena saya lihat sendiri buktinya secara empiris. Persis. Tapi perhatikan gimana generalisasi orang miskin itu malas ini merembes masuk ke struktur sosial. Kalau pola dangkal ini diadopsi sama penguasa, dia menjelma jadi kebijakan publik. Oh, program pemerintahnya jadi cuma nyasar individu. Betul. Solusinya cuma penyuluhan motivasi, pelatihan karakter. Seolah-olah masalah utamanya murni kelemahan mental si miskin. Ketimpangan ekonomi yang ekstrim dianggap wajar. Karena narasinya udah tertanam. Mereka miskin karena salah sendiri, kurang kerja keras. Menyalahkan individu adalah cara paling efisien buat melindungi sistem yang cacat ya. Anda menangkapnya dengan sempurna. Nah, gimana induksi mendalam dari sosiolog kritis mengubah narasi ini? Mereka pasti keluar dari warung kopi tadi kan? Ya, mereka memperlebar lensa observasi. Kalau datanya lebih komprehensif, mereka nemuin fakta kontradiktif. Mayoritas orang miskin, buruh pabrik, pekerja sapu jalanan, itu kerja keras lebih dari 8 jam. Kerjaan fisik paling berat. Tapi tetap miskin. Jadi, dari data yang lebih luas ini, kesimpulan induksinya berubah total. Betul. Polanya bukan lagi kemalasan. Polanya adalah upah yang sangat rendah, absennya perlindungan kerja, dan struktur ekonomi yang menindas. Wah, makanya penulis esai bilang induksi dangkal bisa dipelintir jadi alat pembungkaman yang halus. Siapa yang punya sumber daya buat ngumpulin data parsial dan niarkannya sebagai kebenaran statistik? Merekalah yang mendefinisikan realitas sosial. Status quo jadi aman. Lalu, kalau induksi dangkal bisa buat menindas, apakah kita bisa rebut balik metode ini? Gimana masyarakat biasa pakai pencarian pola ini buat ngebela mereka yang tertindas? Teks kita memetakan perlawanannya lewat 5 tahapan induksi sosiologis kritis. Ini nggak buat menghakimi dari jauh, tapi memahami dari dalam. 5 tahapan? Apa aja itu? Pertama, observasi partisipatif. Peneliti benar-benar masuk dan hidup di konteks subjeknya. Kedua, identifikasi pola, nyari tindakan berulang. Ketiga, kategorisasi. Memilah ini perilaku individu atau bentukan sistem gitu ya? Iya. Keempat, generalisasi yang berhati-hati. Dan kelima, teorisasi, menghasilkan pemahaman baru. Mari kita bumikan 5 tahap ini. Di sumber kita ada kasus pungli pungutan liar. Kalau pakai induksi dangkal, kita lihat petugas minta uang pelicin, kita langsung mikir, wah, moralnya korup. Tinggal penjarain petugasnya masalah kelar kan? Tapi besoknya pungli muncul lagi. Karena kita gagal lihat struktur. Betul. Kalau pakai 5 tahapan tadi, observasi mendalam nunjukin pungli ini terjadi nggak cuma di satu titik. Terjadi di hampir semua lapisan birokrasi, setiap hari. Dan pas dikategorikan, baik yang minta uang maupun yang ngasih, sama-sama nganggap itu wajar. Kayak pelumas urusan aja. Nah, pas masuk tahap generalisasi dan teorisasi, kesimpulannya berbalik 180 derajat. Penulis esai menyimpulkan pungli itu adalah sistem bayangan. Institusi informal ya. Sengaja ditumbuhin buat menopang sistem formal negara yang mungkin lambat
atau gajinya nggak manusiawi. Ya, sistem bayangan ini mastiin roda kehidupan tetap muter pas struktur resminya lumpuh. Temuan ini bukti kalau induksi bisa ngebongkar kebenaran yang tertutup rapat. Luar biasa. Ada contoh lain yang kerasa banget di keseharian nggak? Ada kasus pergeseran kepercayaan dari pakar ke influencer. Ini relevan banget. Coba Anda ya, Anda yang lagi dengerin ini, ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali Anda mutusin beli produk kesehatan atau coba diet baru? Apakah baca jurnal medis profesor berjam-jam? Pasti enggak kan? Anda kemungkinan lebih gampang teryakinkan sama video 60 detik dari TikToker yang manggil Anda akrab, pakai bahasa gaul, cerita dari kamarnya sendiri. Nah, kalau kita kumpulin data interaksi digital masyarakat sekarang dan cari polanya, kita dipaksa bikin generalisasi yang jujur aja meresahkan. Otoritas ilmiah kalah sama kedekatan emosional. Tepat. Kedekatan emosional, wajah ramah di layar, bahasa merakyat, itu punya legitimasi persuasi yang lebih kuat sekarang dibanding gelar akademis dari deduksi puluhan tahun. Jadi, apa artinya ini semua? Realitas yang berubah ini ngajarin kita satu sikap krusial dari pemikiran induktif. Kerendahan hati. Ya, kebenaran dari induksi itu sifatnya sementara. Kita harus siap buang kesimpulan lama kita, kayak pakar pasti didengar saat jejak data baru nunjukin pola beda. Betul. Dan bicara soal data baru, kita tadi bahas gimana manusia yang nyari pola. Tapi sekarang, ada entitas lain yang jauh lebih masif yang lakuin ini tanpa henti. Era algoritma. Mesin yang ngambil alih metode John Stuart Mill. Skalanya pasti nggak kebayang sama otak manusia kan? Mesin pencari, media sosial, platform belanja, semuanya pada dasarnya adalah mesin penalaran induktif raksasa. Tunggu, algoritmanya pakai metode yang sama kayak kita? Secara prinsip, iya. Coba kita aplikasikan metode persamaannya Mill di algoritma Netflix atau YouTube. Mesin ini kan ngumpulin miliaran data, kepingan kayak jumlah klik, waktu tonton, tombol like. Oke, terus gimana cara kerjanya? Misalnya, algoritma lihat pola A. Ratusan ribu orang yang nonton dokumenter konspirasi ternyata juga nonton video produk suplemen tertentu. Ada satu kondisi yang sama. Nah, kalau Anda tiba-tiba nonton dokumenter konspirasi itu, algoritma langsung melakukan induksi, orang ini punya kesamaan kondisi, jadi dia pasti bakal klik video suplemen. Mesin ini memprediksi masa depan Anda pakai jejak masa lalu orang lain. Ini menakutkan banget kalau dihubungin sama peringatan sosiologis tadi. Mesin kan ngelakuin induksi tidak lengkap. Dia nggak peduli kita ini manusia yang utuh. Betul, kepribadian kompleks kita direduksi cuma jadi sekumpulan piksel dan pola klik. Dampaknya, algoritma secara brutal ngelakuin induksi dangkal. Mengurung kita di echo chamber, ruang gemah. Sekali kita salah klik konten yang bikin marah, Algoritma bakal terus nyuapin Anda konten serupa. Kenapa? Karena terbukti bikin Anda natap layar lebih lama. Mesin nggak peduli bias apa yang ada di datanya. Dia cuma peduli efisiensi. induksi bermutasi jadi infrastruktur kontrol sosial otomatis. Iya, dan itu bikin posisi kita sangat rentan di era banjir data ini. Keahlian yang paling kita butuhin bukan lagi sekedar ngumpulin informasi. Informasi udah disediain mesin. Keahlian utama buat bertahan hidup intelektual adalah kemampuan mempertanyakan pola. Tepat. Setiap kali ada pola disodorkan di layar Anda, entah stereotip generasi malas, klaim politisi, atau rekomendasi produk, Anda harus jadi detektif kritis. Uji generalisasinya? Tanya, dari mana data ini? Faktor apa yang sengaja dihilangin? Dan siapa yang untung kalau saya percaya pola ini? Karena nyatanya, nggak semua pola itu kebenaran universal. Kadang yang terasa kayak hukum alam itu cuma ilusi yang diputar terus-terusan sampai kita menyerah. Wow, kita udah nyampe di penghujung eksplorasi nih. Dari John Stuart Mill sampai sosiologi modern. Penalaran induktif ini emang, mengutip teks tadi, jalan sunyi dari serpihan pengalaman menuju makna yang lebih luas. Induksi nggak maksa dunia yang berantakan ini masuk ke teori yang kaku. Dia justru memeluk ketidakpastian. Menjadi pemikir induktif berarti berani nolak kesimpulan instan. Berani ngotorin tangan buat mengut fakta ya. Iya, karena di balik permukaan yang terlihat selalu ada fondasi tersembunyi yang nunggu dibongkar. Sebagai penutup, saya mau mengajak Anda merenungkan satu bait peringatan dari esai sosiologi kita hari ini. Beliau nulis begini, satu generalisasi bisa menjadi penjara bagi mereka yang tak pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Kutipan yang sangat kuat. Coba Anda pikirkan ini sejenak.
Kalau setiap pola yang kita susun selalu membuang data yang dianggap nggak relevan. Kita buang jeruk asam demi nyebut keranjangnya manis, lalu apa yang terjadi sama manusia-manusia nyata dengan segala ceritanya yang akhirnya direduksi cuma jadi anomali statistik? Mereka terhapus dari realitas. Betul. Jadi lain kali Anda dengan yakinnya ngomong, orang-orang zaman sekarang emang polanya begini atau begitu, tanyakan pada nurani Anda. Suara siapa yang baru saja Anda bungkam hari ini? Agar kalimat Anda terdengar benar.